Banyak orang berpikir bahwa dia tahu apa yang diharapkan oleh atasannya, sehingga dia menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai, ternyata miss. Dengan kita berpikir sendiri seakan-akan kita tahu apa yang dimaksud oleh atasan kita. Jadi tadi kalau bisa itu jangan berasumsi ya. Betul. Dan yang paling penting tadi dalam karir Mas Nunu nih pindah-pindah cukup sering ya Mas Nunu. Dan bahkan di beberapa tempat itu harus mendevelop ya departemen atau unit atau perusahaan itu dari nol. Bagaimana Mas Nunu menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Mas Nunu? Tetapi pada saat kita menghadapi suatu pekerjaan baru, apakah itu organisasi baru atau tugas-tugas baru yang belum pernah kita sentuh sama sekali, ya muncul ketakutan-ketakutan ya. Apakah saya bisa melakukan ini? Ya. Nah, yang biasanya saya lakukan itu adalah sebetulnya masalah itu muncul pada waktu saya juga masuk kuliah. Ya, jadi ya jujur aja bahwa sebetulnya dari Halo Seekers, kita bertemu lagi di Eko Podcast, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Bersama saya Vivi Hadijaya dari Lembaga Psikologi Terapan UI. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir studio tamu istimewa kita, Bapak Sucahya Nugroho. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan biasa akrab dipanggil Mas Nunu ya, Mas Nunu ya. Betul. Apa kabarnya nih Mas Nunu? Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, Seekers, Mas Nunu ini alumni juga dari Fakultas Psikologi UI dan sudah berkarir dari sejak tahun 1987 sampai sekarang. Jadi sudah lebih dari 37 tahun ya. Nah, beliau memulai karirnya mulai dari MT, kemudian masuk ke berbagai bidang ya, ada bidang HR, bidang marketing, juga sempat di sales, e-commerce, financial institution, customer management, bahkan sempat menempati berbagai level direksi, menjadi chairman dan juga director di beberapa perusahaan. Sejak 2021 sampai sekarang, Mas Nunu aktif sebagai Independent Commissioner dan Member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee juga. Luar biasa sekali nih Mas Nunu pengalamannya ya. Nah, tentunya banyak sekali nih yang bisa dibagi kepada para Seekers. Mudah-mudahan. Oke, nah karena banyak pengalaman di berbagai perusahaan dan bidang ya, boleh dong Mas Nunu di-share ke Seekers di sini ya. Apa sih kunci sukses Mas Nunu dalam meniti karir? Kalau dibilang kunci sukses itu sebetulnya nggak ada sesuatu yang spesifik ya Mbak ya. Intinya adalah gini, kalau kita bekerja itu kita perlu komit. Ya, baik itu komit terhadap diri sendiri maupun komit terhadap organisasi di mana tempat kita bekerja. Ya, dengan di situ dengan komitmen yang tinggi itu kita bisa menunjukkan bahwa diri kita itu memang berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Intinya itu. Nah, tentu saja komitmen itu bukan hanya sekedar kalimat komitmen, tentu diikuti dengan beberapa aktivitas yang memang mendukung quote-unquote komitmen tadi. Gitu. Salah satunya adalah ya bagaimana kita ingin tahu tentang apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh manajemen, oleh atasan kita. Jadi kalau kita dapat suatu pekerjaan, itu lebih baik kita bertanya objektifnya apa yang diharapkan dari kita. Jangan kita berpikir sendiri seakan-akan kita tahu apa yang dimaksud oleh atasan kita. Nah, setelah kita tahu tentang apa yang diharapkan, barulah kita memulai merancang, melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas-tugas tersebut dan sesuai dengan objektif yang diharapkan. Banyak orang berpikir bahwa dia tahu apa yang diharapkan oleh atasannya, sehingga dia menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai, ternyata miss, nggak sesuai. Nah, itu dibilang gagal. Padahal sebetulnya kegagalan itu bisa dikurangi dengan melalui kita tahu dengan apa yang diharapkan, kemudian kita melakukan updation atau pertemuan secara berkala dengan atasan kita. Oke, baik. Jadi tadi kalau bisa itu jangan berasumsi ya. Betul. Dan yang paling penting tadi
komitmen ya yang diwujudkan lewat tindakan-tindakan yang nyata ya. Nah, kan dalam karir Mas Nunu nih pindah-pindah cukup sering ya Mas Nunu. Tadi di belakang studio Mas Nunu sempat bilang, oh saya setiap 2 tahun kayaknya udah ganti posisi ya. Betul. Kadang-kadang ganti bidang, kadang-kadang ganti perusahaan gitu ya. Nah, dan bahkan di beberapa tempat itu harus mendevelop ya departemen atau unit atau perusahaan itu dari nol ya. Nah, bagaimana Mas Nunu menghadapi tantangan-tantangan tersebut Mas Nunu? Hal yang wajar kalau sebetulnya kita merasa bahwa kita bisa optimal kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang kita kenali atau sudah biasa kita lakukan. Tetapi pada saat kita menghadapi suatu pekerjaan baru, apakah itu organisasi baru atau tugas-tugas baru yang belum pernah kita sentuh sama sekali, ya muncul ketakutan-ketakutan ya, apakah saya bisa melakukan ini? Nah, yang biasanya saya lakukan itu adalah pertama saya menghadap kepada atasan kita itu untuk bertanya apa tujuannya dari saya dengan dipindahkan. Jadi saya bertanya, apa tujuannya saya dipindahkan ke sini, apa yang diharapkan? Ya, bertanya itu berbeda dengan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan kan kita bisa bilang kenapa sih kok saya? Gitu kan. Tapi kalau bertanya itu lebih kepada kedepannya itu apa yang diharapkan dari kita outputnya nanti. Gitu. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua, terkadang kita berhadapan dengan suatu organisasi yang sebelumnya sudah ada tapi kita belum pernah kenal sebelumnya. Dan di situ sudah ada timnya. Ya jangan malu untuk bertanya yang level teknis kepada orang yang paling bawah pun di organisasi tersebut. Kita sebagai atasan itu bukan berarti kita jauh lebih pintar dari mereka, enggak. Tapi kita bersama-sama dengan mereka dan kita memanage mereka. Belum tentu kita banyak tahu dari mereka. Ya, tetapi kita belajar dari mereka. Justru kita akan terbantu kalau kita mau belajar dari mereka. Di situ. Nah, kadang-kadang kan bahkan bidang-bidang yang ternyata kita mendapat penugasan nih bukan yang tadi seperti Mas Nur sampaikan ya, kita nggak menguasai bidang itu, nggak punya latar belakang pendidikan di situ, dan experience ke belakangnya bukan di area itu juga ya. Nah, istilahnya, bahkan mungkin bukan passion saya nih ya di area ini. Nah, bagaimana Mas Nunu mengatasinya? Dan kadang-kadang juga mungkin ada reluctant ya dari orang-orang yang sudah eksis begitu. Nah, jadi gimana nih Mas Nunu mengatasi itu? Sebetulnya masalah itu muncul pada waktu saya juga masuk kuliah. Ya, jadi ya jujur aja bahwa sebetulnya dari kakak-kakak saya semua itu teknik UI. Fakultas Teknik UI. Nah, dengan informasi seperti itu dan kita kalau ngobrol terkait dengan teknik, kakak saya yang pertama teknik sipil, kakak saya yang kedua teknik mesin. Nah, saya waktu itu menentukan teknik elektro, tapi ya nggak diterima. Nah, kemudian masuk ke Fakultas Psikologi. Saya juga tidak tahu Fakultas Psikologi itu dulu seperti apa pada waktu awal, gitu. Terus kemudian dapat pelajaran mengenai macam-macam lah, salah satunya tentang filsafat lah, tentang macam-macam. Padahal saya itu orang yang paling tidak bisa menghafal. Ya. Akhirnya sampai suatu titik saya harus lulus. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu masuk Fakultas Psikologi UI itu biayanya sangat murah dibandingkan kalau kita ke swasta. Karena saya diterima di swasta waktu itu dengan biaya yang sangat mahal di Fakultas Teknik Elektro. Tapi dengan melihat latar belakang keluarga, orang tua saya sudah pensiun dan sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk saya ambil Psikologi UI. Kadang-kadang tuh situasinya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit dan ya udah yang ada ini begitu ya Mas Nunu ya. Termasuk di dalam pekerjaan. Banyak di dalam pekerjaan nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tiba-tiba kita dari HRD bagian rekrutmen waktu itu kita dipindahkan ke bagian marketing, kemudian dipindahkan ke bagian audit. Beda banget itu. Beda sekali dan kita nggak punya pengetahuan. Selain kita belajar dari tim yang sudah ada. Kita harus bisa memaintain diri kita sendiri.
Ya. Nah, gimana caranya? Kalau kita tidak suka, kalau kita bayangkan begini, kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang kita sukai atau hobi, itu pasti hasilnya lebih bagus daripada kita melakukan suatu pekerjaan yang kita tidak suka. Benar. Betul ya? Iya. Nah, sekarang gimana caranya sesuatu yang tidak suka itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus? Oke, menarik nih. Gimana tuh Mas Ya Nono? kan? Artinya, kita harus menyukai dulu apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita menyukai apa yang kita lakukan? Kalau kita lihatnya negatifnya semua, maka kita harus cari dari hal-hal yang negatif yang kita tidak suka, pasti ada yang positif dari pekerjaan tersebut. Apakah itu akan menambah ilmu kita, akan menambah wawasan kita, dan sebagainya. Itu kan hal yang positif. Nah, dari hal yang positif tersebut, baru kita pelajari dan baru kita usahakan untuk menyukai hal-hal tersebut. Akhirnya menjadi suatu hal yang kita sukai. Nah, kalau kita udah menyukai itu, maka yang kita lakukan pasti akan jauh lebih optimal daripada kita bekerja apa adanya. Iya. Berarti walaupun mungkin yang positif-positif itu sedikit, tapi kita cari dulu ya apa yang positif temukan ya. Betul. Dan satu hal lagi, kalau kita menolak pekerjaan tersebut, pasti ada orang lain yang melakukan kok. Gitu. Terus apa bedanya kita dengan yang lain? Sama. Mereka mungkin tidak suka juga, tapi mereka bisa lakukan dengan lebih baik. Lah, kenapa kita nggak mencari hal yang positif supaya kita bisa lebih unggul dari mereka? Gitu. Benar. Di situ. Iya, menarik nih. Jadi Mas Nono nih banyak sekali bidang yang sudah dilakoni ya. Tadi ada HR, terus pindah ke marketing gitu ya. Terus udah gitu tahu-tahu ke audit, padahal nggak punya latar belakang finance ya. Bahkan akhirnya sampai sekarang masih aktifnya di financial institution ya Mas Nono ya. Nah, berarti kan ini lebih ke Mas Nono ini banyak bidang yang dikuasai. Kalau istilahnya tuh generalis gitu ya. Nah, kalau ngelihat generasi sekarang nih Mas Nono, katanya Gen Z, nah ini mungkin nanti Gen Z boleh komen ya. Gen Z itu kayaknya lebih senang jadi spesialis nih Mas Nono. Betul. Ya, jadi mereka lebih senang menguasai bidang expert ya di salah satu area yang itu memiliki nilai jual gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat generasi berikut kita ini Gen Z lebih banyak yang senang jadi spesialis, kemungkinan akan kesulitan dong ya organisasi menemukan calon-calon leader nih ya, karena lebih banyak seorang senangnya jadi spesialis. Nah, bagaimana tanggapan Mas Sunut terkait hal ini? Bisnis itu berkembang, ya, dunia juga berkembang. Dulu yang kita katakan bahwa calon leader atau seorang leader itu harus menguasai semua, saat ini kita bisa lihat ya, seperti contohnya di tempat kami itu kami sudah mulai cukup lama mendesain ada jalur generalis. Ada jalur spesialis gitu. Nah, kita mencoba mengabsorb itu semua. Ya, kita mencoba. Memang tidak semua bidang itu harus menjadi spesialis, tidak bisa. Gitu. Tapi ada jalur-jalur tertentu yang memang sangat spesifik dan tidak membutuhkan interaksi atasan bawahan, tapi lebih ke arah kreativitas dan sebagainya. Itu bisa dilakukan menjadi jalur spesialis. Tetapi tentu saja ada persyaratannya. Harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah harus memenuhi sertifikasi yang ada. Gitu. Jadi dalam hal ini teman-teman generasi muda juga harus menyadari untuk menjadi jalur spesialis itu akan mempersempit ruang gerak. Ya. Nah, ini menarik nih. Akan mempersempit ruang gerak di mana kita bisa melakukan apa saja itu sempit, tapi lebih dalam. Gitu ya. Tapi dari sisi perusahaan itu juga harus mengakomodir itu. Kenapa? Kalau enggak, kita akan sulit untuk bersaing dengan kompetisi. Sehingga kita membuat jalur generalis dan jalur spesialis. Yang nanti kalau dari ilmu psikologi ada yang namanya dilakukan job evaluasi, job analisa, kemudian jabatan versus golongan dan sebagainya gitu. Jadi kita membuat dua jalur yang terpisah. Jadi itu strategi yang bisa dilakukan perusahaan ya. Betul. Sementara untuk Gen Z-nya sendiri nih yang tadi Mas Nonu udah ngasih tips juga ya. Balik lagi ke pilihan teman-teman Gen Z tentunya ya. Betul.
opsinya terbuka, mau jadi spesialis tapi mungkin lebih terbatas, tapi dalam gitu ya. Wah, luar biasa. Menarik banget nih obrolan kita. Nah, Mas Nunu, kalau mendengar cerita Mas Nunu, kan sebenarnya Mas Nunu udah masuk usia pensiun tuh sudah 7 tahun yang lalu ya. 2017 ya. Usia 55 pensiun ya. Iya, kayak kan udah 7 tahun yang lalu nih. Tapi sampai sekarang nih masih aktif, masih dicari terus ya sama perusahaan-perusahaan. Berarti kan masih diandalkan, masih dipercaya ya Mas Nunu. Boleh dong kasih tips ke kami nih Mas Nunu, apa sih tipsnya supaya kita dapat menjadi orang yang dipercaya gitu ya? Ya, sebetulnya nggak ada tips Mbak. Nggak ada tips. Jadi intinya adalah kan gini, kalau kita bicara bisnis ya, kita bicara dalam lingkup pekerjaan. Kalau kita diajak ngobrol atau diajak diskusi dengan orang-orang yang di luar bidang kita dan kita bisa nyambung, itu orang itu akan lebih satisfied, lebih senang daripada kita bergerak di satu bidang saja yang kita tahu. Begitu kita diajak orang lain untuk berbicara di bidang yang lain, kita nggak nyambung. Nah, beruntungnya saya, seperti yang tadi Mbak bilang, saya beruntung selama 37 tahun lebih ini, saya berpindah-pindah departemen dan divisi. Sudah lebih dari 10 divisi, bahkan kalau kita lihat berulang itu sudah lebih dari 16 divisi dan departemen saya masuki, sehingga saya diajakin ngomong sama orang marketing saya ngerti, saya diajakin ngomong sama orang operation ngerti, diajakin ngomong sama orang finance juga punya pengetahuan walaupun tidak dalam, artinya bisa diajak diskusi. Nah, dianggap bahwa saya menguasai semua. Padahal kan sebetulnya saya tahunya hanya di permukaan. Di samping itu, kita juga harus punya keinginan untuk belajar. Bahwa menguasai satu bidang dengan menguasai beberapa pengetahuan itu punya effort yang berbeda. Ya. Menguasai beberapa pengetahuan itu ibaratnya kalau saya dipindahin ke satu departemen, itu kita mulai nol lagi. Kayak taman kanak-kanak yang nggak ngerti apa-apa. Ibaratnya kalau... Itu challenge banget dong. Iya, kalau ya saya nggak tahu lah, kalau istilah psikologi itu dulu ada namanya tabula rasa ya. Ya, tabula rasa itu kan kertas kosong. Ya, di mana kertas kosong itu nanti diisi dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, itu kan sangat bervariasi. Kemudian dari sisi kita bicara mengenai productivity sales misalnya, itu kan dari sisi HRD. Tapi saya juga mengetahui orang sales itu kerjanya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan kombinasi antara orang marketing atau orang sales dengan orang HRD, sehingga tidak menang-menangan gitu. Ke situ. Baik, jadi tadi salah satu tips dari Mas Nunu untuk bisa dipercaya ini, kita kalau diajak ngobrol, diajak diskusi tuh nyambung gitu ya. Nah, makanya banyakin exposure di berbagai bidang. Betul. Ada lagi nggak Mas Nunu tips-tipsnya supaya atasan tuh ya istilahnya tuh kita tuh bisa dipakai terus gitu ya? Begini, kalau Mbak ya punya tim atau anak buah, terus kemudian memberikan tugas kepada mereka, kira-kira Mbak lebih suka orang yang meminta waktu Mbak untuk ngasih update, atau Mbak lebih suka manggil? Lebih suka mereka proaktif dong ngedatengin. Iya. Itu yang perlu dilakukan. Jangan sampai atasan itu manggil karena kita nggak pernah ngadep. Gitu. Walaupun kita tahu yang namanya pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Tapi tentu saja setiap progres atau setiap minggu atau setiap 2 mingguan itu pasti ada progres walaupun sedikit. Atasan perlu tahu. Kenapa? Karena atasan yang memberikan tugas kepada kita, dia pengen tahu udah sampai di mana. Jadi jangan datangnya di ujung gitu ya. Jangan datangnya di ujung atau malah nggak datang-datang. Dipanggil malah, waduh Pak belum selesai Pak gitu. Bahkan selama ini ngerjain apa aja. Padahal banyak yang kita kerjakan gitu. Tapi kalau kita update setiap minggu, walaupun progresnya sedikit, atasan kita tahu. Benar juga. Ya, jadi
kita mengasih update bahkan sebelum diminta gitu ya. Betul. Itu yang namanya proaktif sebetulnya. Luar biasa. Jadi proaktif, terus kemudian punya exposure gitu ya, diajak ngobrol nyambung. Ada lagi Mas Nunu? Ada, dari pengalaman yang ada, orang itu memang punya batas. Batas, baik itu batas waktu. Batas waktu dalam arti satu hari itu kalau orang kerja kan kira-kira 8 jam. Gitu ya. Tapi yang namanya atasan itu kadang-kadang dia membutuhkan orang yang bisa membantu. Belum tentu orang itu bisa menyelesaikan semuanya. Ya, tapi kalau orang marketing itu gimana caranya supaya produk kita itu banyak dibeli dan market share-nya tinggi, itu harus menjadi top of mind buat customer. Oke. Nah, bagaimana kita membranding diri kita supaya kita bisa menjadi top of mind dari atasan-atasan kita. Jadi, kalau kita dikasih pekerjaan, jangan pernah berhitung. Jangan pernah menolak, Pak, ini kan saya belum pernah ngerjain. Mendingan orang lain aja. Pak, ini kan saya masih banyak pekerjaan. Mungkin saya jadi berantakan pekerjaan saya. Padahal kan di dalam organisasi itu ada sistem manajemen di mana orang itu membuat semacam planning, activity plan. Nah, tinggal kita lihat aja activity plan, kemudian kita diskusikan dengan atasan bahwa ini dengan pekerjaan saya yang sekarang ditambah ini mungkin akan mundur sekian waktu. Bapak setuju nggak? Kalau tidak, oke, kita bicarain sama-sama prioritas mana yang kita dulukan. Oke. Jadi kalau istilah sekarang kan ini sering ya ada istilah L4. Apa tuh? Mas Nunu, lu lagi. Nah, sebenarnya kalau lu lagi itu indikasi positif dong berarti kalau dari cerita Mas Nunu tadi ya. Kalau ya tergantung orang melihat. Tapi kalau saya melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Kenapa? Itu udah menjadi top of mind. Sekarang mana mungkin kalau kita mau beli barang, kemudian kita barangnya belinya mereknya macam-macam. Berarti kan nggak ada top of mind di situ. Iya. Tapi kalau kita misalnya beli barang, saya maunya merek ini, nggak mau yang lain. Artinya kan di kepala kita merek ini akan menjadi nomor 1 urutannya. Jadi kalau yang tadi L4 itu sudah dipastikan pekerjaan kita itu nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah nganggur. Iya, tapi itulah resiko dari menjadi orang yang diandalkan ya. Betul. Mas Nunu ya. Wah, luar biasa nih sharingnya, menarik sekali. Oke, tak terasa kelihatannya waktu kita sebenarnya udah nggak banyak lagi nih Mas Nunu ya. Boleh nggak kasih pesan-pesan nih Mas Nunu untuk terutama generasi muda ya, teman-teman Gen Z ya, yang akan menjadi calon-calon pemimpin nih di masa depan. Boleh Mas Nunu kasih pesan-pesan? Apa ya? Mungkin bukan pesan lah, mungkin apa yang saya rasakan aja bahwa ya dunia itu berubah. Ya, dunia itu berubah dan kita harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Ya. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan kita mengikuti perubahan yang ada, ya kita harus adaptif juga sebetulnya. Apa sebetulnya yang diharapkan oleh dunia? Apa yang diharapkan oleh next prosesnya kita? Gitu. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan udah yang terbaik. Yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi yang paling penting adalah kita tahu apa yang diharapkan oleh orang yang memberikan order kepada kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita itu sebetulnya mau bekerja, mau berwira swasta dan sebagainya kan sebetulnya bukan semata-mata karena uang. Uang itu adalah hasil akhir. Tapi apa yang bisa kita kontribusikan di dalam organisasi ini atau di dalam pekerjaannya kita agar supaya kita itu bisa menjadi orang yang memberikan arti buat sekitar kita, itu aja. Gitu. Luar biasa. Setuju banget Mas Nunu. Terima kasih banget sharingnya pada kesempatan ini. Jadi banyak sekali nih yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Jangan ragu untuk selalu kita mengupayakan yang terbaik ya dari diri kita. Kalau ingin bisa dipercaya, jadilah orang yang berkomitmen ya, kemudian perluas pengetahuan ya, dan kemudian jadi orang yang proaktif untuk memberikan update-update
ya, dan keep adaptif ya dengan semua perubahan yang ada di sekitar kita. Dan menjadi versi yang terbaik itu tadi ke atasan kalau kita di organisasi, tapi kalau misalnya kita profesional ya kepada klien-klien kita ya, tetap kita memberikan yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih Mas Nunu untuk sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, Seekers, demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Stay tune di Eko Podcast LPT UI.